Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terhadap mahasiswa semua. Oke, ketemu lagi bersama saya, Mardalisa BSc MSI sebagai salah satu dosen biokimia kelautan di jurusan ilmu kelautan FPK Universitas Riau. Nah, baiklah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai metabolisme karbohidrat. Kita review sedikit terkait pembelajaran kita minggu lalu. Kita telah membahas mengenai metabolisme. Ya, kita review dikit ya. Metabol itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya berubah. Nah, perubahan seperti apa yang dimaksud di sini? Secara umum, metabolisme itu terdapat dua ya. Yang pertama itu anabolisme, yang kedua itu katabolisme, yang dimana perubahan terjadinya perubahan senyawa kimia dari molekul yang sederhana ke molekul yang lebih kompleks kita kenal sebagai anabolisme. Nah, sedangkan perubahan senyawa kimia dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana kita kenal sebagai katabolisme. Nah, kalau kita dengar kata bolisme di metabolisme ini, intinya itu reaksinya ini melibatkan keterlibatan enzim. Apa ayo itu enzim? Enzim adalah makromolekul protein yang memiliki aktivitas katalis ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, contoh proses anabolisme dan katabolisme yang terjadi pada makromolekul karbohidrat itu seperti apa? Nah, ini contoh yang telah sering kita dengar ya, bahwa fotosintesis ini merupakan salah satu contoh dari reaksi anabolisme. Nah, di sini kemarin yang kita pelajari rata-rata ini didominasi oleh organisme autotrof. Karena dia fotosintesis, foto berarti dia mendapatkan energinya dari sinar matahari atau dari cahaya terang. Nah, anabolisme katanya proses perubahan senyawa kimia dari yang sederhana, ini yang sederhananya itu molekulnya itu yang melibatkan CO2 dan H2O menjadi molekul yang lebih kompleks yaitu C6H12O6 atau yang kita kenal dengan glukosa dan juga oksigen. Nah, energi yang didapatkan dari sinar matahari ini ditangkap oleh suatu pigmen berwarna hijau yang kita kenal dengan klorofil. Contohnya jelas ya, yang memiliki klorofil pada jenis misalnya pada kingdom ini plantae yaitu tumbuhan-tumbuhan hijau. Contoh pada jenis prokariot yaitu cyanobacteria. Contoh dari protista misalnya itu Auglena. Nah, bagaimana dengan katabolisme? Katabolisme yang terjadi pada makromolekul karbohidrat contohnya itu dari reaksi respirasi aerob. Nah, ada kata-kata baru lagi nih, respirasi. Ingat ya, respirasi ini adalah suatu proses yang menggambarkan terjadinya reaksi reduksi, reaksi oksidasi, reaksi dekomposisi, baik pada keadaan aerob. Nah, di sini aerob berarti dia berada dalam keadaan yang terdapat oksigen ataupun pada anaerob yang tidak terdapat oksigen. Karena contoh yang terlihat di gambar ini merupakan contoh dari respirasi aerob, otomatis di sini terdapat keterlibatan dari oksigen ya. Nah, katabolisme katanya perubahan senyawa kimia dari yang kompleks glukosa yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan senyawa yang lebih sederhana. Nah,
contoh lain, bukan contoh ya, ini hasil lain dari respirasi itu adalah dia menghasilkan sejumlah energi. Nah, ini dia contohnya untuk respirasi aerob yang melibatkan ketersediaan oksigen, dia menghasilkan energi. Umumnya itu sebanyak 38 ATP. Kenapa sih Bu perlu melakukan respirasi ini ya? Kita sebagai makhluk hidup perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang memang memerlukan energi. Oleh karena itulah kita perlu melakukan proses respirasi. Oke, selanjutnya. Nah, terkait metabolisme karbohidrat ini, makromolekul karbohidrat ini memang merupakan sumber energi utama yang biasanya mendukung aktivitas-aktivitas pada suatu organisme. Nah, umumnya itu dia dalam bentuk makanan yang dalam wujudnya itu lebih banyak ditemui itu yaitu dalam jenis polisakarida. Nah, polisakarida ini jenisnya macam-macam, ada amilum, ada selulosa, dan ada dalam bentuk glikogen. Nah, dalam saluran pencernaan kita pun karbohidrat ini dihidrolisis nantinya dipecahkan menjadi polisakarida ini kan yang contoh umumnya dalam makanan, dihidrolisis dia nanti menjadi monomer-monomer yang lebih kecil lagi. Kan kalau poli kan berarti banyak. Nah, dia kan dipecahkan menjadi monomer yang lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, manotosa, dan monosakarida yang lainnya. Nah, ini contohnya ya, karbohidrat. Karbohidrat itu ada yang dalam bentuk polisakarida yang seperti yang saya bilang sebelumnya, itu dalam bentuk amilum, selulosa, glikogen, dan ada juga dalam jenis gula sederhana. Nah, gula ini pun umumnya ada dua, dari jenis monosakarida, mono berarti satu ya, dan juga disakarida berarti dua. Monosakarida dari karbohidrat ini contohnya itu glukosa, fruktosa, ribosa, galaktosa. Nah, kalau disakarida berarti dia gabungan dari yang monomer-monomer. Contohnya itu adalah glukosa yang akan berikatan dengan sesama glukosa dapat membentuk maltosa ya. Jadi maltosa itu apa? Maltosa itu gabungan dari dua monomer monosakarida dari jenis glukosa. Ini. Kapan dia dikatakan sukrosa? Jika terjadi ikatan antara glukosa dengan fruktosa. Nah, kapan lagi dia dikatakan membentuk disakarida dalam jenis laktosa? Jika dia melakukan pengikatan antara glukosa dengan galaktosa. Gitu ya. Nah, ini gambaran terkait dari proses katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat ini melibatkan dua reaksi respirasi. Nah, perbedaannya ini terletak dari ketersediaan oksigen yang kita kenal dengan respirasi aerob dan jika tidak adanya oksigen yang kita kenal dengan respirasi anaerob. Di sini bisa kita lihat lebih detail lagi terkait keduanya. Nah, apakah perbedaan dari definisinya? Aerob itu reaksi katabolisme yang membutuhkan oksigen, sedangkan yang anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, umumnya sel-sel yang terlibat di respirasi aerob ini hampir terjadi pada seluruh jenis sel, baik itu sel prokariot maupun sel ekariot, baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan, bakteri ataupun protista yang lainnya.
Sedangkan respirasi anaerob itu umumnya terjadi pada kelompok prokariot ataupun pada jenis sel darah merah dan juga sel-sel otot. Nah, apakah dia menghasilkan asam laktat? Jawabannya tidak untuk reaksi aerob. Sedangkan jawabannya iya jika dia terjadi pada respirasi anaerob. Produk hasil dari masing-masing respirasi ini juga berbeda. Aerob itu umumnya akan menghasilkan gas karbon dioksida, air, dan energi. Sedangkan pada respirasi anaerob itu perbedaannya adalah antara air dan juga asam laktat ataupun etanol. Sedangkan keduanya sama-sama menghasilkan hasil akhir karbon dioksida dan juga energi. Tetapi khusus untuk respirasi aerob, produk hasil yang lainnya itu lebih beragam ya, itu tergantung dari setiap tahapan dari reaksinya. Oke. Tahapan yang terjadi pada respirasi aerob ini lebih kompleks. Contohnya itu biasanya itu adalah reaksi glikolisis yang pertama, reaksi siklus Krebs, dan reaksi transport elektron. Biasanya nanti di sini ada tambahan satu lagi ya, tahapan antara produk glikolisis ke siklus Krebs. Biasanya ada tambahan satu lagi yang namanya dekarbooksilasi oksidatif. Nah, sedangkan untuk respirasi anaerob itu hanya melibatkan dua proses saja, yaitu glikolisis dan juga fermentasi. Untuk jumlah energinya juga berbeda ya. Energi yang paling banyak dihasilkan itu adalah dari jenis respirasi aerob, yaitu respirasi yang melibatkan kehadiran dari oksigen. Oke, selanjutnya. Nah, ini glikolisis. Yang kita ketahui, proses glikolisis ini sama-sama terjadi baik pada respirasi aerob maupun respirasi aerob. Proses reaksi glikolisis ini juga dikenal dengan Embden-Meyerhof pathway. Nah, tempat terjadinya proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma ataupun dikenal dengan di cairan sitoplasma itu sendiri atau sitosol. Nah, pemecahan glukosa dari glikolisis ini kan contohnya itu dari karbohidrat sederhana itu glukosa yang kita kenal tadi dengan rumus molekul C6H12O6 ya. Nah, ini merupakan molekul berkarbon yang memiliki karbon 6. Nantinya itu dari proses glikolisis pada reaksi yang melibatkan oksigen atau aerob, dia akan diubah menjadi dua molekul beratom karbon 3 yaitu asam pirufat. Sedangkan pada anaerob ini tergantung dari jenis organismenya. Seperti yang diketahui tadi kan memang banyaknya melibatkan organisme prokariot. Contohnya tuh asam laktat ini kan terjadi pada bakteri-bakteri asam laktat. Contohnya lactobacillus. Nah, kalau pada yang penghasilan etanol ini biasanya melibatkan dari jenis ragi. Itu. Asam laktat ini merupakan molekul yang terdiri dari dua karbon, sedangkan etanol juga terdiri dari dua karbon. Nah, glikolisis ini dalam prosesnya itu melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi yang dimana tahapannya itu membutuhkan energi ATP dan juga pada tahapan tertentu dia juga mampu untuk menghasilkan ATP yang dikenal dengan eksergonik. Ya, selanjutnya respirasi anaerob nih.
sebelum kita masuk ke respirasi yang lebih detail lagi penjelasannya, kita bahas dulu respirasi aerob yang melibatkan proses terjadinya fermentasi. Respirasi aerob ini tadi melibatkan 2 tahapan ya. Nah, yang pertama ini adalah proses glikolisis, ini dia. Ya, yang pertama adalah proses glikolisis dan yang kedua adalah tahapan fermentasi anaerob, berarti dia tidak terdapat oksigen ya di lingkungannya. Nah, di sini karena dia melibatkan proses glikolisis, substratnya itu dalam bentuk glukosa, yaitu senyawa molekul yang terdiri dari 6 karbon akan diubah menjadi molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 karbon. Nah, selain itu, jika memasuki tahap fermentasi, ini tergantung dari jenis organismenya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika dia melibatkan fermentasi asam laktat yang biasanya memang terjadi beberapa bakteri laktat ya, umumnya dia akan menghasilkan asam laktat, 2 molekul asam laktat yang memiliki 3 karbon. Sedangkan untuk fermentasi alkohol biasanya dia akan menghasilkan etanol berkarbon 2, di mana masing-masing dari kedua proses fermentasi ini sama-sama menghasilkan energi ataupun ATP sebanyak 2 molekul. Oke. Baiklah, selanjutnya kita memasuki tahapan respirasi aerob pada proses katabolisme karboksihidrat. Nah, aerob di sini kan berarti dia melibatkan di lingkungannya terdapat oksigen. Respirasi ini juga berfungsi untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh organisme untuk beraktivitas. Nah, contohnya di sini adalah proses di mana molekul glukosa itu akan dipecahkan menjadi karbon dioksida dan juga air, di mana terjadi reaksi oksidasi dan juga reduksi di sini. Oksidasi yang terjadi di sini yaitu dari molekul glukosa menjadi karbon dioksida, sedangkan untuk molekul oksigen akan mengalami proses reduksi yang akan menghasilkan air. Nah, umumnya reaksi respirasi aerob ini akan menghasilkan energi yang lumayan cukup tinggi, totalnya itu sebanyak 38 ATP. Oke, selanjutnya, nah, respirasi aerob ini secara umum terdiri dari 4 tahapan besar. Yang pertama itu adalah reaksi glikolisis, yang kedua reaksi junction atau reaksi penghubung yang kita kenal dengan dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga itu adalah reaksi TCA atau siklus Krebs, dan yang terakhir adalah proses transfer elektron. Nah, lokasi untuk 4 tahapan ini itu berbeda ya. Jika kita lihat di gambar sel ini merupakan gambar dari sel hewan ya. Nah, glikolisis ini umumnya terjadi pada daerah sitoplasma ya, daerah yang sitosol, cairan-cairan sitoplasma. Sedangkan untuk ketiga reaksi ini terjadi di organel mitokondria. Nah, kalau dilihat dari gambar ini organel mitokondrianya ya. Nah, di mitokondria itu sendiri dia juga terlibat di tempat
yang lebih spesifik lagi. Contohnya itu dari jenis dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada daerah matriks dari mitokondrianya, sedangkan sikloskep juga begitu di daerah matriks dari mitokondria. Nah, yang terakhir untuk daerah transfer elektron ini terjadi di daerah krista dari mitokondria itu sendiri. Untuk pembahasan lebih detail terkait tahapan-tahapan ini akan kita lihat lebih lanjut lagi ya. Nah ini, glikolisis. Glikolisis di sini dia merupakan suatu rangkaian pemecahan komponen gula yang berkarbon 6 menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki karbon 3. Secara umum reaksi ini melibatkan reaksi penggunaan ATP dan juga penghasilan ATP. Kalau dia penggunaan ATP berarti dia endogenik. Kalau dia menghasilkan ATP berarti dia eksogenik ya. Nah, secara umum proses glikolisis ini terjadi dari 10 tahapan. Nah, ini gambaran dari ke-10 tahapan dari proses glikolisis, di mana yang saya sebutkan sebelumnya, reaksi endogenik atau reaksi yang membutuhkan ATP di sini terlihat ya, itu didominasi oleh daerah dari reaksi 1 sampai ke reaksi nomor 4. Ini kita kenal dengan tahapan yang membutuhkan ATP ataupun dikenal dengan tahapan yang melibatkan reaksi endogenik ya. Sedangkan untuk dari tahapan nomor 5 sampai ke nomor 10 ini adalah tahapan penghasilan ATP nih ya. Nih, beberapa ATP dihasilkan di sini. Nah, proses terjadinya penghasilan energi dalam bentuk ATP itu dikenal dengan jenis reaksi eksogenik ya. Oke, selanjutnya akan kita pelajari lebih detail lagi apa yang terjadi dari 10 tahapan ini. Nah, tahapan pertama ini melibatkan enzim heksokinase. Enzim heksokinase ini bekerjanya itu membutuhkan energi ya. Pertama, dia membutuhkan energi. Yang kedua, dia juga heksokinase. Berarti kalau kita dengar kata kinase berarti terjadi penambahan atom fosfor ke dalam molekul. Nah, penambahan atom fosfor ke dalam molekul ini yang berada pada atom berkarbon 6, makanya di sini tulisannya glukos 6 fosfat karena fosfatnya ditambahkan pada backbone karbon yang ke-6 ya. Dan reaksi ini melibatkan kofaktor. Nah, sebelumnya kan udah belajar kofaktor ini. Kofaktor ini sejenis dari logam yang dibutuhkan untuk suatu enzim dapat bekerja optimal. Kofaktor yang digunakan pada reaksi tahap pertama yang melibatkan enzim heksokinase ini adalah Mg. Tahapan ini terjadi pada semua jenis sel. Nah, selanjutnya ini tahapan kedua. Tahapan kedua ini melibatkan enzim fosfoglukoisomerase, atau jika kalian mendengar fosfoheksoisomerase itu juga nama lainnya ya. Tahapan kedua ini terjadi di mana kalau kita mendengar nama isomerase berarti di sini terjadi perubahan konfigurasi dari suatu molekul. Nah, kita lihat di gambar ini ya, terjadinya perubahan dari konfigurasi glukos menjadi fruktos. Selain itu juga
reaksi ini tidak membutuhkan kofaktor seperti pada tahapan nomor 1. Di sini kita lihat karbon 1 terdapat gugus hidroksil ya. Nah, selanjutnya karena perubahan konfigurasi gugus hidroksilnya bukan hanya terdapat pada karbon pertama, tetapi juga ditemukan pada karbon pertama dan karbon kedua. Nah, untuk tahapan ketiga, apa nih yang terjadi di tahapan ketiga? Tahapan ketiga ini dikenal dengan keterlibatan dari enzim fosfofruktokinase. Nah, di sini juga terjadi lagi nih penggunaan ATP yang kedua kalinya. ATP kalau sudah mulai digunakan, nah sudah mulai tergambarkan nih di nama enzimnya itu kinase, di mana nanti diambillah satu gugus fosfat ditambahkan ke molekul, ini terlihat pada karbon nomor 1 ya, ditambahkan gugus fosfatnya, makanya namanya fruktos karena bentuknya telah berubah. Fruktos terdapat fosfat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 2, makanya namanya fruktos 16B2, B fosfat, ada 2 fosfatnya. Nah, fosfofruktokinase ini juga menggunakan kofaktor Mg untuk dapat membuat enzimnya itu berfungsi. Tahapan selanjutnya, tahapan keempat dari reaksi terakhir yang melibatkan penggunaan yang termasuk ke dalam reaksi endogenik ya. Yaitu keterlibatan dari enzim aldolase. Apa yang terjadi di enzim aldolase ini? Nah, di enzim aldolase ini yang uniknya itu fruktos 16-bifosfatnya akan berubah menjadi 2 molekul. Dia akan diubah ke dalam 2 molekul, yaitu molekul DHAP dan juga molekul G3P. Nah, proses perubahannya ini terjadi secara reversible ya, di mana nanti pada suatu keadaan tertentu jika produk dari DHAP dan juga G3P ini terlalu banyak, terlalu jenuh, dia bisa berubah membentuk fruktos 16-bifosfat lagi. Nah, bagaimana caranya supaya di dalam sel itu dia tidak kembali reversible lagi membentuk fruktos 16-bifosfat, yaitu kita mampu mengontrol bagaimana proses konsentrasi dari produk DHAP dan G3P ini tidak terlalu jenuh ataupun tidak terlalu banyak di suatu sel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan kelima, di mana tahapan dimulainya untuk reaksi pembentukan energi, pembentukan ATP. Tahapan kelima ini melibatkan enzim trios fosfat isomerase. Nah, isomerase berarti dia ada perubahan konfigurasi lagi ya, di mana dari dihidroksiaseton fosfat dia menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Di sini kita lihat pada atom karbon keduanya yang awalnya memiliki ikatan rangkap dengan oksigen, ini telah berubah. Atom keduanya ini memiliki ikatan COH2. Terdapat penambahan kation hidrogen ya di atom karbon yang nomor 2-nya. Reaksi ini juga merupakan reaksi reversible
Tetapi reaksi ini memiliki kecenderungan untuk lebih mengarah terhadap pembentukan G3P. Oke, selanjutnya reaksi pada tahapan ke-6. Pada tahapan ke-6 ini, dia melibatkan enzim glyceraldehyde 3-fosfat dehidrogenase. Nah, dehidrogenase di sini biasanya dia akan memberikan penambahan dari kation hidrogen kepada molekul NAD plus, di mana molekul hidrogen dari molekul G3P ini akan disumbangkan ke NAD menjadi, sehingga akhirnya akan menghasilkan NADH. Selain itu juga terjadi perubahan struktur molekul seperti penambahan gugus fosfat pada atom karbonnya, yaitu pada atom karbon yang ketiga, sehingga G3P ini pada karbon atom yang pertama ya, sehingga akhirnya terjadilah perubahan struktur, penambahan gugus fosfat baik pada karbon yang pertama dan juga pada karbon yang ketiga. Nah, untuk tahapan yang ketujuh, di sini juga terjadi pelibatan penghasilan energi ya. Tahapan ketujuh ini melibatkan enzim fosfoglycerol kinase. Nah, lagi-lagi kata kinase berarti melibatkan pelepasan suatu gugus fosfat. Tapi pelepasan gugus fosfat ini dilakukan oleh molekul 1,3 bifosfoglycerol. Gugus fosfat yang dilepaskan di sini akan berikatan dengan molekul ADP, di mana dengan bantuan kofaktor dari magnesium, enzim ini akhirnya mengubah molekulnya menjadi 1,3-fosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat dan 1 ATP. Nah, untuk tahapan yang ke-8, tahapan ke-8 ini adalah fosfogliseril mutase. Terjadinya proses mutasi konfigurasi dari molekul 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat, di mana enzim ini juga melibatkan kofaktor Mg2+ untuk dapat bekerja. Tahapan yang ke-9 yaitu tahapan yang melibatkan enzim enolase. Enzim enolase ini juga dibantu oleh kofaktor magnesium, di mana nanti dalam prosesnya terjadi pembentukan air dan perubahan molekul 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvate. Nah, untuk tahapan yang ke-10 yang merupakan tahapan terakhir dari proses glikolisis, di sini akhirnya terjadi pembentukan suatu molekul beratom yang memiliki atom karbon 3, yaitu asam pirufat, menggunakan enzim pirufat kinase. Kinase di sini pelepasan gugus fosfat dari molekul fosfophenol pirufat ditambahkan ke molekul ADP sehingga nantinya akan membentuk energi, yaitu adenin trifosfat. Selain itu, enzim yang mengkatalis reaksi ini secara allosterik juga
mampu diaktifkan oleh ATP dan juga kehadiran dari asam amino alanin dan juga kehadiran dari molekul asetil CoA. Nah, reaksi enzim ini melibatkan kofaktor Mg2+ dan juga potasium di reaksinya. Jadi dapat kita simpulkan ya, di proses glikolisis ini yang terjadi di sitosol ataupun cairan sitoplasma, substrat dalam bentuk glukosa yaitu molekul berkarbon 6 akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan juga 2 NADH. Nah, setelah glikolisis yang merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob, kita akan melanjutkan ke reaksi pengubahan bagaimana caranya memasukkan hasil asam pirufat ini ke dalam matriks mitokondria. Nah, untuk asam pirufat ini mampu melewati suatu protein membran yang terdapat di membran mitokondria, maka kita memerlukan suatu jalur khusus untuk pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil CoA. Karena asam pirufat tidak mampu, dia tidak permeabel untuk dapat menembus lapisan dari protein integral yang terdapat di mitokondria, sehingga akhirnya kita memerlukan reaksi dekarboksilasi oksidatif untuk mengubah asam pirufat tersebut. Nah, ini ya yang menggambarkan reaksi dekarboksilasi oksidatif yang kita kenal juga sebagai reaksi persambungan antara glikolisis dengan siklus Krebs atau TCA. Di gambar ini bisa kita lihat ya, asam pirufat yang merupakan hasil dari produk glikolisis harus diubah terlebih dahulu supaya bisa melewati membran dan masuk ke dalam matriks mitokondria. Oleh karena itu, jika ditanya di manakah tempat terjadinya reaksi dekarboksilasi oksidatif, itu di matriks mitokondria. Nah, apa yang terjadi di reaksi ini? Yang pertama, asam pirufat ini akan melewati suatu protein. Ini proteinnya ya, nih, warna biru ini, dia akan melewati protein ini supaya bisa masuk ke mitokondria oleh enzim pirufat dehidrogenase, di mana nanti pirufat yang merupakan molekul beratom 3 akan diubah menjadi molekul beratom 2, yaitu aset yang akan nanti berikatan dengan enzim A. Jadi satu lagi atomnya itu dilepaskan dalam bentuk apa? Dari 3 karbon menjadi 2 karbon. Nah, satu lagi sisa dari karbonnya itu akan dilepas dalam bentuk karbon dioksida ini ya. Selain itu, di proses ini juga NAD plusnya akan direduksi menjadi NADH. Dan juga terdapat penambahan koenzim A terhadap proses pemecahan pirufat menjadi asetil. Grup asetil ini akan ditambahkan koenzim A sehingga membentuk molekul yang dinamakan asetil CoA. Nah, jadi kalau disimpulkan dari reaksi oksidatif dekarboksilasi oksidatif ini, 2 asam pirufat yang menjadi substratnya akan diubah menjadi 2 asetil CoA dan juga menghasilkan produk lain seperti 2 NADH dan juga CO2. Selanjutnya, setelah dekarboksilasi oksidatif ini telah mampu menghasilkan molekul 2 asetil CoA, 2 molekul asetil CoA ini akan digunakan sebagai substrat ke dalam siklus TCA ataupun
siklus Krebs. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi di siklus Krebs itu sendiri. Pelan-pelan aja ya, jangan sampai stres. Secara umum, siklus Krebs ini melibatkan 8 tahapan reaksi. Apa-apa saja reaksinya? Reaksi yang pertama itu melibatkan enzim sitrat sintase, di mana asetil-CoA yang telah dihasilkan dari proses dekarboksilase oksidatif dijadikan sebagai substrat yang akan ditambahkan ke oksaloasetat. Sini kita lihat ya yang berwarna merah ini. Nah, ini 2 molekul karbon dari asetil-CoA akan diikatkan ke molekul oksaloasetat sehingga komponen dari koenzim A-nya juga akan dilepas. Nah, pembentukan ini akan menghasilkan molekul asam sitrat dengan bantuan dari air yang telah tereduksi menjadi H+ dan juga oksigen ya. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan yang melibatkan enzim akonitase. Enzim akonitase ini sebetulnya ada menghasilkan produk perantara gitu. Makanya tahapan 2 ini ada tahapan 2A yang menghasilkan dari sitrat menjadi cis akonitat dan tahapan 2B yaitu yang menghasilkan produk akhir dari tahapan ini di mana akan dihasilkan molekul isositrat. Nah, yang uniknya di tahapan ini adalah terjadi proses penambahan molekul air dan juga proses pelepasan molekul air. Oleh karena itu, pada tahapan 2A ini adalah tahapan di mana terjadinya penambahan molekul air. Nah, pada suatu saat molekul air yang telah membentuk suatu senyawa dalam cis akonitat ini juga dia mampu juga terurai, juga mampu dilepaskan, sehingga pada akhirnya itu dia akan membentuk molekul yang lebih stabil yaitu ikositrat. Oke, tahapan selanjutnya ya tahapan yang ketiga. Nah, di tahapan yang ketiga ini dia melibatkan enzim isositrat dehidrogenase. Nah, hidrogenase di sini dia menggunakan penambahan ion hidrogen dari molekul isositrat. Kation hidrogen ini akan dilepaskan, salah satunya akan terikat dengan NAD+ membentuk NADH oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, isositrat ini sebelum membentuk molekul yang lebih stabil dalam bentuk alfa keturglutarat ini melalui proses pelepasan karbon dioksida ya. Oke, untuk tahapan yang keempat dan kelima. Tahapan keempat dan kelima ini bisa kita lihat di slide ini, di mana untuk tahapan keempat yang melibatkan enzim alfa keturglutarat dehidrogenase. Di sini bisa dilihat molekul yang berwarna merah ini akan melakukan pengikatan dengan koenzim A. Koenzim A yang akan terlibat ini melakukan pemutusan karbon
satu karbon dan juga 2 molekul oksigen yang akhirnya membentuk karbon dioksida, sedangkan ion hidrogennya akan berikatan dengan NAD+ membentuk NADH. Untuk tahapan yang kelima, ini melibatkan enzim suksinil CoA sintase. Enzim suksinil CoA sintase ini akan mengubah suksinil CoA menjadi suksinat. Nah, di reaksi ini terjadi penambahan satu gugus fosfat ke molekul GDP sehingga menghasilkan satu GTP. Selanjutnya, untuk tahapan yang ke-6 dan juga yang ke-5. Tahapan ke-6 ini melibatkan enzim suksinat dehidrogenase, di mana molekul suksinat akan berubah menjadi molekul fumarat. Nah, di sini kita lihat di molekul suksinat pada karbon kedua dan yang ketiga terjadi pelepasan ion hidrogen, yaitu kation dari hidrogen ini akan melakukan pengikatan dengan molekul FAD membentuk FADH2. Untuk tahapan yang ketujuh, pengubahan molekul fumarat menjadi molekul marat itu atas pengaruh dari enzim fumarat dehidratase. Nah, pada enzim ini terjadi penambahan ikatan pada molekul fumarat dari kation hidrogen dan juga ion oksigen dari molekul air yang akhirnya molekul air ini membentuk ikatan baru pada atom karbon 2 dan juga atom karbon yang ketiga. Nah, yang terakhir dari tahapan siklus TCA ini, tahapan ke-8, di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Dia kembali meregenerasi oksaloasetat sehingga nanti ketersediaan oksaloasetat itu mampu digunakan untuk berikatan lagi dengan fragmen berkarbon 2 yaitu asetil-CoA. Makanya reaksi TCA ini siklusnya itu siklik, terjadi secara berterusan. Nah, kalau kita lihat ke dalam gambaran ini, siklus TCA itu menghasilkan produk berupa 2 NADH, 2 FADH, dan juga 2 ATP 4CO2. Nah, untuk dapat lanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu dari transport elektron. Adapun substrat-substrat yang digunakan untuk penghasilan energi itu berasal dari reaksi-reaksi sebelumnya, 3 reaksi tahapan sebelumnya, yaitu melibatkan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga TCA. Semua molekul NADH dan juga FADH2-nya akan digunakan untuk diubah menjadi energi tinggi, yaitu ATP. Nah, tahapan yang keempat ini merupakan sistem transport elektron. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dari tahapan glikolisis itu menghasilkan 2 NADH. Di tahapan yang dekarboksilasi oksidatif dia juga menghasilkan 2 NADH. Ya, glikolisis ada 2 NADH, dekarboksilasi juga menghasilkan 2 NADH, sedangkan untuk reaksi TCA dia menghasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH. Nah, kedua molekul inilah yang akan digunakan sebagai substrat di komponen transport elektron, di mana nantinya itu
Satu molekul NADH akan diubah menjadi 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH2 akan diubah menjadi 2 ATP ya. Sehingga dalam siklus transfer elektron yang melibatkan 10 NADH dan juga 2 FADH2 akan menghasilkan total energi sebanyak 34 ATP. Nah, secara umum enzim yang terlibat di proses ini itu tempatnya berada di matriks, bukan di matriksnya. Kalau matriks itu, ini matriks nih. Matriks ini tempat dekarboksidatif, tempat terjadinya TCA. Sedangkan untuk transport elektron itu dia itu ada di tepi-tepi dari membran. Yang kita kenal daerah krista. Oleh karena itu daerah transport elektron ini dia terjadi di daerah krista dari mitokondria. Enzim-enzim yang terlibat untuk proses pengubahan NADH menjadi ATP ataupun yang FADH menjadi ATP itu ada yang melibatkan sitokrom C, ada yang melibatkan flavoprotein, gitu ya. Nah, ini kesimpulan secara umum terkait keempat proses dalam proses respirasi aerob yang terjadi pada katabolisme karbohidrat. Nah, di sini kesimpulannya untuk reaksi glikolisis dia terjadi secara linier. Substratnya adalah molekul beratom karbon 6 yaitu glukosa, tempat terjadinya di sitoplasma, dan produk yang dihasilkan adalah 2 asam piruvat, 2 ATP dan juga NADH. Sedangkan untuk reaksi kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, reaksi yang terjadi juga berjalan secara linier. Substratnya itu adalah 2 asam piruvat yang merupakan hasil dari produk glikolisis. Tempat terjadinya juga itu berbeda ya. Dia terjadi di matriks mitokondria. Sedangkan hasilnya itu adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan TCA atau siklus Krebs. Nah, yang berbeda reaksinya itu terjadi secara siklis, di mana dia terjadi secara berterusan. Substrat yang digunakan adalah asetil-CoA. Tempat terjadinya sama dengan proses dekarboksilasi oksidatif yaitu di matriks mitokondria. Produk yang dihasilkannya itu adalah 6 NADH, 2 ADH, 4 karbon dioksida dan juga 2 ATP. Dan yang terakhir untuk tahapan proses transport elektron, reaksinya juga terjadi secara linier. Nah, sedangkan substrat yang digunakan adalah semua NADH dan FADH dari 3 tahapan sebelumnya, yaitu NADH dari proses glikolisis ada 2, NADH dari proses oksidatif dekarboksilasi oksidatif itu ada 2 juga, yang dari siklus Krebs itu ada 6. Berarti total NADH yang digunakan 10 ya. Nah, total NADH yang digunakan 10. Sedangkan FADH-nya cuma dihasilkan dari siklus Krebs sebelumnya yaitu ada 2. Nah, total yang dihasilkannya itu adalah 34 ATP. Bagaimana cara perhitungan 34 ATP ini? 34 ATP ini berasal dari satu molekul NADH itu mampu menghasilkan 3 ATP. Berarti 10 NADH akan mampu menghasilkan 34
ATP, sedangkan 1 FADH dinilai mampu menghasilkan 2 ATP. Jadi 30 ditambah 4 itu totalnya adalah 35. Sehingga reaksi keseluruhan dari respirasi aerob ini di mana 1 glukosa hasilnya mampu menghasilkan 38 ATP. Dari mana 38 ini? Dari 34 dari transfer elektron, dari 2 ATP TCA, dari 2 ATP glikolisis, dan juga akhirnya berapa itu semua? Pas 8 ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih yang membingungkan. Bu, kira-kira saya pernah membaca katanya proses respirasi aerob itu tidak menghasilkan sejumlah 38 ATP. Ada beberapa buku atau penelitian menyatakan bahwa dia menghasilkan 36 ATP. Jadi ini mana yang benarnya? Jawabannya kedua-duanya sama benar ya. Nah, 38 ataupun 36 ATP ini tergantung dari lewat protein lewat saluran ataupun protein integral apa asam pirufat yang diubah menjadi asetil-CoA di proses dekarboksilasi oksidatif ini terjadi. Karena protein integral yang menjadi saluran masuk asam pirufat untuk diubah menjadi 2-asetil-CoA itu ada 2. Ada yang melalui saluran malat aspartat dan juga ada yang melalui saluran gliserol fosfat. Sehingga jika dia melalui saluran malat aspartat, dia tidak membutuhkan energi untuk ketika melewatinya, sehingga nanti totalnya itu dalam satu siklus reaksi 1 glukosa itu dia tetap akan menghasilkan sejumlah 38 ATP. Tetapi jika dia melewati saluran gliserol fosfat, nah dia harus menggunakan energi sebanyak 2 ATP. Nah, energi 2 ATP ini terjadi ketika 2 NADH dari proses glikolisis diubah menjadi 2 FADH. Kan kalau 2 NADH, 1 NADH sama dengan 3 ATP kan totalnya kan 6 ATP nih ya. Karena dia terjadi perubahan NADH menjadi 2 FADH 5, berarti 2 molekul FADH dikali 2 cuma ada berapa? 4 ya. 4 ATP. Disitulah terjadi pengurangannya sebanyak 2 ATP. Nah, ini gambaran proses metabolisme karbohidrat lainnya yang juga terjadi di dalam suatu organisme. Secara umum ini ya yang kita pelajari tadi, yaitu proses glikolisis dari glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Ada kalanya karena karbohidrat itu bukan dalam bentuk monomer sederhana seperti glukosa, dia dapat dalam jenis fruktosa, galaktosa ataupun yang lainnya, yaitu ujung-ujungnya hasilnya itu dapat dalam bentuk diubah oleh enzim heksokinase itu menjadi glukos 6 fosfat. Nah, glukos 6 fosfat inilah molekul penting akan kehadiran glukosa di dalam darah. Seberapa penting sih Bu glukos 6 fosfat ini? Nah, salah satu fungsinya kita belajar mengenai proses respirasi aerob karena ini juga berhubungan dengan kehidupan kita. Dimana contohnya jika glukos 6 fosfat ini enzimnya di dalam darah itu sedikit atau terjadi mutasi, nah ini akan bisa berdampak terhadap perubahan bentuk dari
sel-sel darah merah kita ya, sel-sel darah merah kita yang mengandung glukosa tersebut, di mana kekurangan dari glukos 6-fosfat ini bisa menyebabkan sel-sel darah kita itu menjadi pecah yang akhirnya dikenal dengan penyakit anemia. Nah, dari glukosa 6-fosfat inilah nantinya akan bisa melewati proses glikogenesis. Glikogenesis ini di mana glukosa diubah menjadi glikogen. Nah, glikogen inilah yang disimpan di sel-sel hati maupun juga sel-sel otot. Nah, glikogen ini yang nantinya digunakan sebagai cadangan energi di sel hati dan juga sel otot ini suatu saat jika misalnya kadar glukosa yang ada di dalam darah itu rendah, dia misalnya ketika seseorang menjalani aktivitas puasa, dia akan mampu diubah atau dirombak kembali dari glikogen menjadi glukosa yang dikenal dengan proses glikogenolysis. Kedua proses ini, glikogenesis dan juga glikogenesis ini merupakan hasil dari kerja kelenjar pankreas dari pulau-pulau Langerhans-nya, yaitu dari sel alfa maupun dari sel betanya, mana sel alfa sama sel beta ini akan mengeluarkan enzim. Contohnya dari sel alfa ini akan menghasilkan enzim glukagon dan dari beta ini menghasilkan enzim insulin. Enzim insulin inilah yang nantinya itu jika kadar gula di dalam darah itu tinggi, oleh insulin dia akan diubah menjadi glikogen di dalam hati maupun sel otot supaya tubuh kita tetap seimbang kadar gulanya. Nah, jika dalam keadaan puasa, gula darah kita itu rendah, oleh enzim glukagon dari sel alfa pulau Langerhans, kelenjar pankreas ini, dia akan diubah menjadi glukosa, dari glikogen menjadi glukosa, sehingga intinya keduanya ini akan bertugas sebagai penjaga keseimbangan kadar gula yang ada di dalam darah. Nah, ada satu lagi proses yaitu gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini melibatkan proses pembentukan glukosa dari senyawa-senyawa yang bukan dari senyawa karbohidrat. Contohnya itu misalnya yang dari senyawa asam laktat ataupun asam pirufat dengan suatu proses tahapan tertentu yang mirip dengan proses-proses yang terjadi di glikolisis walaupun tidak identik ya, dia akan mampu mengubah senyawa lain seperti asam laktat maupun asam pirufat ini menjadi glukosa. Ini ya glucogenesis, di mana asam laktat maupun asam pirufat itu bisa diubah kembali menjadi glukosa. Ini contohnya. Nah, di sini walaupun dia hampir sama dengan proses glikolisis, tapi dia tidak identik. Hanya sekitar 7 tahapan saja yang mirip dengan proses glikolisis. Itu mulai dari hanya ketujuh tahapan ini saja yang saya hasil ini yang sama dengan tahapan glikolisis, sedangkan yang lainnya enggak. Dan enzim-enzim yang terlibat juga berbeda ya. Nah, ini dia untuk glikogenesis. Glikogenesis ini yang tadi saya bilang bahwa pembentukan glikogen jika kadar gula dalam darah itu meningkat oleh hormon insulin yang dikeluarkan oleh sel beta di pulau Langerhans yang terdapat di dalam kelenjar pankreas. Jadi dia memerintah sel-sel hati ini untuk menyerap glukosa yang terdapat di aliran darah untuk diubah menjadi glikogen sebagai cadangan energi, dan kadar gula yang ada di dalam darah kita tetap normal. Sedangkan proses glikogenolysis berarti perombakan ya. Nah,
terjadi perombakan glikogen menjadi glukosa. Ini terjadi misalnya ketika kita beraktivitas puasa, kadar glukosa dalam darah kita rendah. Jadi hormon glukagon dari sel alpha Langerhans pankreas akan menyuruh sel-sel hati kita untuk merombak glikogen menjadi glukosa. Jadi keduanya ini fungsinya seimbang, bagaimana menjaga kadar glukosa di dalam darah kita ini tetap stabil dan kita tetap sehat. Banyak ya proses-proses yang akhirnya tuh jadi ilmu bagi kita sendiri untuk bisa terhindar dari diabetes mellitus tipe 2, karena kita harus menjaga pola makan kita, menjaga supaya kita tidak obesitas, aktif melakukan aktivitas seperti olahraga, supaya nantinya kerja hormon insulin itu di dalam darah kita tidak begitu berat, tidak terjadi lonjakan kadar glukosa yang terjadi secara drastis tiba-tiba, sehingga kerja hormon insulin ini yang terlalu berat lama-lama dia lelah, akhirnya dia tidak peka lagi. Itulah makanya menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Tapi memang ada ya diabetes mellitus tipe 1 atau autoimun yang terjadi karena memang sel-sel beta Langerhans ini pada seseorang itu dia bermutasi sehingga jumlah kadarnya itu sangat minimal, bahkan tidak bisa dihasilkan sama sekali. Oke, yang terakhir itu adalah proses HMP-san, heksosa monofosfatsan. Ini adalah salah satu contoh dari metabolisme karbohidrat. Agak sedikit asing bagi kita karena dia merupakan salah satu pentose phosphate pathway, jalan lain untuk oksidasi glukosa, di mana tujuannya itu tidak untuk menghasilkan energi. Nah, prosesnya ini biasanya juga terjadi di daerah kelenjar-kelenjar ya, kelenjar laktasi, adrenal, tiroid, di sel-sel hati, jaringan lemak, dan eritrosit pun juga terjadi. Nah, baiklah para mahasiswa sekalian, untuk proses metabolisme karbohidrat pada hari ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika memang dalam pelaksanaannya ada kekurangan dari saya mohon maaf. Jika ada ilmu yang bermanfaat, silakan. Jika ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di kolom komentar ya, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Sekianlah kuliah kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.